Tuan besar, Tuan besar. Sanjaya memapah Tuan besar berteriak dengan panik, cepat panggil ambulan. Pengawal segera menelpon dan menghubungi rumah sakit. Di saat yang sama, staf menurunkan dan melepaskan Carlos dan Carlos. Saat melihat Tuan besar pingsan, Carlos ketakutan sampai pucat. Kakek buyut, cepat bangun, jangan menakutiku, kakek buyut. Saat mendengar suara, Carla segera berlari menghampiri. Ketika melihat Tuan besar seperti ini, dia menangis. Kenapa bisa begini? Ada apa dengan kakek buyut? Carlos berdiri di samping melihat Tuan besar dengan tercengang. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Benaknya memikirkan kejadian tadi, hatinya merasa sangat bersalah. Saat ia terjatuh, kakek buyut bergegas maju tanpa sadar, mengelurkan kedua tangan untuk menangkapnya. Tapi mereka lupa dia mengenakan tali pengaman, sedangkan kakek buyut sudah sangat tua, juga sudah sangat lemah. Demi menyelamatkannya, kakek buyut jadi terjatuh. Dengan sangat cepat, Lily bergegas datang dengan membawa orang-orang dari rumah sakit, lalu membawa Tuan besar ke ambulan. Sanjaya mengikuti, ia sangat panik sampai kedua tangannya gemetar. Daniel tidak di rumah. Kalau benar-benar terjadi masalah pada Tuan besar, dia sungguh tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Lily mengutus orang untuk mengawal ketiga anak ke rumah sakit bersama-sama. Di saat yang sama, dia juga berpesan pada Kiki untuk menutup informasi, tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang Tuan besar yang terjatuh. Begitu halnya ini tersebar, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, setelah diinterogasi dan disiksa dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Dani tidak tahan lagi berkata, sebenarnya, aku tahu juga tidak banyak. Yang aku tahu, Tracy Smith pernah bersama Daniel. Untuk yang lainnya aku sungguh tidak tahu. Apa kamu bilang? Tracy terkejut, Naomi dan Paula tercengang. Tentu saja mereka tahu Tracy Smith yang dikatakan oleh Dani adalah nona mereka. Keluarga Moore dan keluarga Wellens adalah musuh bebuyutan, musuh lama. Tracy kembali ke kota Bunaken adalah untuk menghadapi Daniel, tapi orang di hadapannya malah memberitahunya dia dan Daniel pernah bersama. Itu tidak mungkin. Tracy menggelengkan kepala, tidak berani percaya. Mana mungkin? Untuk hal lainnya, aku benar-benar tidak tahu. Dani sudah tumbang ke lantai karena siksaan, berbicara dengan sangat kesusahan. Aku hanya mencari sesuap nasi, sama sekali tidak dekat dengan tokoh-tokoh besar seperti kalian. Yang aku tahu, sangatlah terbatas. Tidak ada gunanya meski kalian membunuhku. Selesai bicara, Dani pingsan. Nona Tracy, apa mau membangunkannya, melanjutkan penyiksaan? Tanya Naomi. Tidak perlu. Tracy menunduk, ekspresinya serius. Dia teringat pada perasaan rumit yang kuat saat pertama kali bertemu dengan Daniel. Setiap kali bertemu dengannya, dia selalu memiliki dorongan untuk membunuhnya, tapi tidak bisa bertindak. Selain itu, saat melihatnya bersama dengan wanita lain, dia merasa kesal dan marah. Ada perasaan sedih di dalam hatinya. Semua ini tidak akan muncul tanpa alasan. Mungkin Dani mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Naomi dengan hati-hati. Mungkin kita selidiki ketiga anak itu. Mungkinkah mereka adalah... Paula belum selesai bicara saat melihat tatapan Tracy yang dingin. Dia sedikit takut. Sebenarnya sangat mudah kalau mau membuktikannya, kata Naomi dengan pelan. Cari anak-anak itu, ambil sedikit darah, lakukan tes DNA, maka bisa tahu. Tracy tidak bicara, hanya menunduk menyipitkan mata dengan dingin. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah cukup lama, akhirnya dia buka mulut. Cari informasi tentang ketiga anak itu. Aku mau tahu semua hal tentang mereka. Baik,
Naomi segera pergi melaksanakannya. Ada lagi. Tracy mendongak dan memberi instruksi. Selidiki keberadaan Daniel sekarang. Baik. Kalau sudah tua, tidak boleh terjatuh. Begitu terjatuh, mudah terjadi masalah besar. 2 tahun yang lalu, karena terpeleset di toilet, Tuan Besar terbaring di rumah sakit selama lebih dari 2 bulan. Sejak itu dia tidak bisa terlepas dari kursi rodanya, dan hari ini dia terjatuh dari kursi roda. Segera dibawa ke rumah sakit. Sudah lebih dari 6 jam masih belum keluar dari ruang perawatan intensif. Sanjaya sangat cemas dan panik. Setelah berpikir berulang kali, dia pun menelpon hendak memberitahukan hal ini pada Daniel. Saat ini Daniel baru tiba di Rice Mountain, tempat Tabib Hansen berada. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, dia ditolak dan tidak dibiarkan masuk oleh Tabib Hansen. Tabib Hansen dan murid-muridnya sangat percaya bahwa dulu keluarga Wellens mengusir Tracy, membiarkan anak-anak tinggal, tapi mencelakai Tracy dan Bibi Juni. Tidak peduli bagaimanapun Daniel menjelaskan, mereka tetap tidak mau percaya. Daniel ingin menggunakan ketulusan untuk meyakinkan mereka bersiap untuk bersujud sampai mati. Tapi tiba-tiba Sanjaya menelpon dan memberitahukan masalah Tuan Besar yang terjatuh. Daniel sangat terkejut, segera menyuruh Rian menyiapkan pesawat segera kembali ke kota Bunaken. Mereka baru saja pergi. Salah satu murid membuka pintu hendak memintanya masuk, tapi saat melihat bayangan mobil menjauh, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Aku sudah bilang, orang bermarga Wellens itu adalah orang jahat, kata Amanda dengan kesal. Dulu dia menikah dengan Kak Tracy hanyalah ingin mendapatkan kepercayaan dari ketiga anak itu. Pernikahan berlangsung setengah jalan. Keluarga Wellens mengusir Kak Tracy dan Bibi Juni. Kemudian terdengar kabar tentang Kak Tracy dan Bibi Juni meninggal dengan tragis di Thailand. Tapi tadi dia bilang Kak Tracy tidak mati, dia masih hidup. Dixon sedikit ragu-ragu. Aku merasa sorot matanya sangat tulus, tidak seperti sedang berbohong. Orang-orang ini sangat pandai berpura-pura. Dulu dia juga berpura-pura tulus, barulah bisa membohongi Kak Tracy dan ketiga anak itu. Amanda sangat marah ketika teringat kembali masa lalu. Kalau dia orang baik, kenapa memaksa Kak Tracy pergi? Aku juga tidak mengerti. Dixon sangat bingung. Tapi berhubung dia sudah memaksa Kak Tracy sampai mati, kenapa sekarang datang mencari kita lagi? Mungkin ada orang di keluarga mereka yang sakit, ingin minta bantuan guru untuk mengobatinya. Amanda menebak. Masih belum jelas, tapi mereka sudah tahu tempat ini. Kalau dia sungguh punya maksud buruk, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Sebaiknya segera pindah. Sungguh menyebalkan, membuat kita harus pindah lagi. Oh ya, coba kamu tanya Windy, mungkin dia tahu yang sebenarnya. Windy tiba-tiba kehilangan kontak beberapa hari yang lalu. Tidak tahu apakah terjadi masalah padanya. Tadi aku menelponnya, tetap tidak bisa berhubung. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga Wellens. Kalau begitu, kita harus segera pindah, terlalu bahaya. Di rumah sakit, Tuan Besar masih berada di ruangan perawatan intensif ketika anak sedang menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Carla menangis sampai matanya bengkak. Carlos juga sangat khawatir, pergi menanyakan kondisi kakek buyut terus-menerus pada Kiki. Hanya Carlos yang sangat tenang duduk di pojok dengan menundukkan kepala, tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, Tuan putri, sekarang sudah sangat malam. Aku akan mengantar kalian pulang dulu untuk istirahat. Lily menghampiri, membujuk mereka dengan pelan. Tidak mau. Kakek buyut belum bangun. Aku tidak mau pulang. Carla menangis dan menggeleng. Aku mau tunggu kakek buyut melewati masa kritis, kata Carlos dengan suara tercekat. Dokter Lily, apa akan terjadi sesuatu pada kakek buyut?
Dia sangat ingin bilang tidak akan terjadi apa-apa, tapi malah tidak bisa membohongi mereka. Meski hanya terjatuh dari kursi roda, tapi terjatuh pada usia ini, itu sungguh sangat berbahaya, apalagi kepalanya mendarat dulu di bawah. Kakek buyut akan baik-baik saja. Tiba-tiba Carlos berkata dengan tenang, masih ada banyak hal yang belum dia selesaikan. Dia pasti akan sadar. Itu caranya. Amarah Carlos yang sudah lama ditahan akhirnya meledak. Hanya tidak menginjak dengan benar. Untuk apa kakak berteriak? Kakak menakuti kakek buyut. Ia jadi terjatuh. Kak Carlos, kenapa kakak seperti itu pada Kak Carlos? Carla terkejut. Ini pertama kalinya Carlos marah-marah pada Carlos. Aku tahu kakak membenci kakek buyut karena masalah mami. Kakak selalu menyalahkan dan mempersulitnya. Sekarang dia terjatuh. Kakak senang kan? Carlos mengepalkan tinju berteriak dengan emosional. Iya, akulah yang sudah menakuti kakek buyut. Akulah yang membuatnya terjatuh. Carlos mendongak melihat Carlos dengan tenang. Kalau dia mati, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Saat mendengar ucapan ini, Carlos tercengang seketika, membelalakan mata, tidak berani bicara lagi. Carlos, Lily terkejut segera membujuk. Jangan berkata seperti itu. Ini adalah kecelakaan. Tidak bisa menyalahkanmu. Tapi tiba-tiba Carlos menyela Lily, melihat Carlos dengan tenang dan tegas. Mengenai masalah mami, apa tidak seharusnya membencinya? Aku, Carlos ketakutan tidak tahu bagaimana menjawab. Sudahlah, kamu tidak mengerti apa-apa. Carlos tersenyum pahit. Dia bisa mengerti kenapa Carlos bisa punya pemikiran dan suasana hati seperti itu. Biar bagaimanapun, kakek buyut benar-benar sangat baik pada mereka. Selain itu, saat mami dipaksa pergi, hanya dia sendiri yang melihatnya. Carlos dan Carla tidak tahu apa-apa. Selain itu, setelah kejadian tersebut, kakek buyut dan papi menyepakati hal yang sama, bilang bahwa mengantar mami pergi berobat. Mami sakit parah dan tidak bisa diobati, jadi mami meninggal. Mereka percaya hanya Carlos yang tahu kebenarannya, bukan seperti itu. Kak Carlos, apa maksud ucapanmu? Sama-sama Carlos merasa ada yang tidak beres, bertanya dengan tidak tenang. Apa kakak merahasiakan sesuatu dariku? Tidak ada apa-apa. Carlos sangat dingin. Kamu teruslah menjadi seorang anak yang polos. Selesai bicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Kak Carlos! Carlos mengejar bertama dengan emosional. Aku tidak mengerti. Setiap kali ada masalah, kenapa kakak selalu menyembunyikannya dari aku dan Carla? Carla seorang anak perempuan, butuh perlindungan, itu bisa dimengerti. Tapi aku, seorang laki-laki, aku juga ingin menanggungnya bersamamu. Kakak tidak memberitahuku, juga bilang aku tidak mengerti apa-apa. Saat bicara, Carlos sangat sedih dan mulai menangis. Carlos sedikit terkejut menoleh dan melihat Carlos. Tiba-tiba dia merasa Carlos yang kelihatan polos dan naif sebenarnya juga sudah dewasa. Aku tahu, aku tidak sepintar kakak, juga tidak sehebat kakak. Carlos menyeka air matanya, berkata dengan tercekat, tapi aku juga bagian dari keluarga. Masalah menjadi mami, aku juga punya tanggung jawab. Dia adalah mami kita bertiga, bukan mamimu seorang. Diam. Carlos menutup mulut Carlos dengan tangan kecilnya, berkata dengan pelan sambil mengerutkan kening. Ini rahasia.
Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mata besar Carlos yang jernih dipenuhi dengan air mata mengangguk dengan panik. Jangan ajal bicara lagi. Carlos memperingatkan dengan tegas lalu melepaskan tangannya. Maaf, tadi aku terlalu panik. Carlos menunduk dan meminta maaf. Tapi kakek buyut sangat baik pada kita. Aku tetap berharap dia bisa sembuh. Kelak kakak jangan marah padanya lagi ya. Aku tahu. Carlos mengangguk mengalihkan pandangannya saat melihat Carla sedang berdiri di depan pintu dan melihat mereka dengan mata berkaca-kaca. Dia langsung memarahi Carlos. Coba lihat, kamu membuat Carla ketakutan sampai menangis. Juga Roxy. Roxy meringkuk dalam pelukan Carla, gemetar tubuh kecilnya yang hijau seperti sebuah bola kecil. Carla, Roxy, maaf. Carlos menghampiri, mengulurkan lengan kecilnya untuk memeluk Carla. Kakak, sudah mengagetkanku. Carla langsung menangis. Carlos segera menghampiri dan memeluk mereka berdua. Jangan menangis lagi, jangan takut. Ada kakak, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika kakak beradik berpelukan, kedua kakak beradik berlibur adik, ada air mata di rongga mata Carlos, tapi dia berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Terdapat ketegasan dan keberanian di sorot mata Carlos. Bahu yang kecil melindungi kedua adik seperti sebuah pohon besar. Di sudut koridor, Tracy diam-diam melihat adegan ini. Jantungnya bergetar tanpa alasan. Begitu menunduk, air matanya mengalir. Saat melihat air mata menetes di tangannya, Tracy tercengang. Mungkin ini adalah respon secara naluriah. Tiba-tiba dia menyadari, jangan-jangan ketiga anak itu benar-benar adalah Dokter Lily. Dokter Lily. Saat ini seorang perawat berlari dan berteriak dengan tergesa-gesa, cepat, cepat pergi ke UGD. Lily segera berlari ke arah UGD, juga tidak lupa berpesan pada bawahan, jaga ketiga anak dengan baik. Apa terjadi masalah pada kakek buyut? Carla ketakutan sampai gemetar, wajah kecilnya pucat. Tidak akan terjadi apa-apa. Meski Carlos terlihat tenang, tapi tangan kecilnya tetap gemetar. Dia takut sungguh terjadi sesuatu pada kakek buyut, bahkan itu karena dia. Kalian masuk dulu, aku akan pergi melihatnya. Carlos mendorong Carlos dan Carla masuk ke ruang tunggu, lalu segera berlari ke arah UGD. Saat melewati sudut koridor, sama-sama dia merasa ada orang yang sedang melihatnya. Ia meloleh tanpa sadar. Tracy bereaksi dengan sangat cepat, segera bersembunyi di belakang dinding. Carlos tidak melihat apa-apa, mengira dirinya berilusi, jadi tidak memedulikannya lagi. Tuan muda, dua petugas medis segera mengikuti. Kak Carlos, aku juga ingin pergi melihatnya, kata Carla sambil menangis. Oke, aku temani. Carlos menggandeng Carla berjalan ke arah UGD. Kedua anak semakin mendekat. Tracy bisa melihat tampang mereka dengan jelas. Ada sebuah dorongan kuat dalam hatinya, bagaikan gelombang laut yang bergulung-gulung. Jantungnya berdegup sangat kencang seperti seekor binatang buas, hampir melompat keluar dari dadanya. Saat ini ia hampir yakin mereka adalah anak-anaknya. Anak-anaknya. Mami, Mami. Tiba-tiba Roxy yang berada dalam pelukan Carla mengepakkan sayap berteriak dengan penuh semangat. Carla terkejut sampai berkedip, menghentikan langkah, berbalik dan melihat sekeliling. Carlos tercengang menoleh tanpa sadar.